Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari ini kita belajar yaitu syariat berkaitan dengan muamalah, yang mana juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita udkhulu fis silmi kafatan, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi apabila kita sudah menyatakan keislaman kita, maka berarti ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari Islam itu secara keseluruhannya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita perhatikan syariat Islam itu, yang pertama adalah mengenai dengan keyakinan, kedua berkaitan dengan amalan. Nah, keyakinan ini dinamakan dengan akidah, sedangkan amalan inilah yang dibahas dalam masalah fikih. Nah, amalan ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, amalan manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan ibadah. Fikih ibadah. Mulai dari pembahasan bagaimana bersuci, kemudian setelah bersuci untuk kita gunakan untuk sholat, kemudian zakat, ya, puasa, haji. Nah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini seluruhnya, kalau kita perhatikan rukun Islam ini butuh kepada harta, ya, butuh kepada harta. Sholat kita butuh harta untuk membeli pakaian menutup aurat, atau kalau bagi laki-laki sholatnya di masjid butuh harta untuk membuat bangunan masjid, sehingga di sana butuh pada harta. Puasa, maka ada syariatnya berbuka dan sahur. Nah, ini juga butuh pada harta. Zakat, nah ini memang harta yang kita keluarkan. Haji ini juga selain dari harta merupakan juga fisik. Oleh karena itu, setelah para ulama menjelaskan hukum ibadah, maka mereka menjelaskan hukum muamalah. Makanya kita lihat dalam kitab-kitab fikih, setelah pembahasan tentang fikih ibadah, langsung pada fikih jual beli. Agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan tersebut menggunakan harta yang halal. Karena kalau ibadah dilakukan dari harta yang haram, mengakibatkan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, la sadaqata la salata bila tahurin wa la sadaqata min wululin. Tidak sah sholat tanpa wudhu dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Oleh karena itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW menceritakan seorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu, kemudian meminta kepada Allah berulang-ulang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'anna yustajabu lahu, mana mungkin dikabulkan. Ya, kenapa?
makanannya, pakaiannya, dan dia tumbuh dari yang haram. Nah, doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu penting bagi kita ya untuk mendapatkan harta tersebut harus dari yang halal. Wajib seorang muslim tersebut setelah belajar ibadah mempelajari fikih muamalah. Muamalah ini hubungan manusia dengan manusia pada hakikatnya. Kemudian kalau berkaitan dengan harta dinamakan dengan muamalah maliyah. Kalau berkaitan dengan rumah tangga dinamakan dengan muamalah fikih usroh. Ya, muamalah juga tapi namakan dengan fikih keluarga. Nah, kalau berkaitan dengan hukum dan masyarakat dinamakan dengan fikih siyasah. Nah, ini adalah hukum-hukum berkaitan dengan muamalah. Intinya ya bahwa kewajiban kita untuk mempelajari syariat Allah ini seluruhnya. Maka pada kesempatan kali ini kita juga mempelajari hukum Allah SWT, syariat Allah SWT berkaitan dengan mencari harta atau mendapatkan harta yang halal. Nah, semoga apa yang kita bagi ya, baik pertanyaan dari ibu nantinya diskusi maupun yang saya bacakan dari buku-buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, karena syariat Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Tadi pengurus Majelis Taklim sudah menyampaikan pembahasan kita pada kali ini yaitu berkaitan dengan zalim dalam muamalah. Maka kita akan bahas apa yang dimaksud dengan zalim. Ya. Bagaimana hukum kezaliman ini di dalam Islam. Nah, apa contoh-contoh dalam muamalah maliyah, hubungan manusia dengan manusia tapi berkaitan dengan harta yang ada unsur kezalimannya. Dan nanti kita juga akan menyebutkan contoh-contoh kezaliman tersebut, muamalah tersebut. Yang pertama, pengertian dari zalim. Az-zulmu ini secara bahasa lawan dari kata adil, ya, lawan dari kata adlun. Nah, kalau secara bahasa pengertiannya zulum itu lawan dari kata adil, yang mana menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini secara bahasa. Tetapi ketika kita mendengar kata zalim di dalam syariat Islam, maka kita pahami sebagaimana yang dijelaskan para ulama, yaitu bermakna mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Nah, ini lawan dari kata tidak bertakwa. Kalau takwa itu artinya kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sedangkan zalim tersebut kebalikannya, mengerjakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Nah, inilah yang dipahami, dijelaskan para ulama ketika menjelaskan kata zalim dalam syariat. Nah, dengan demikian ya, seluruh yang bertentangan dengan syariat Allah dinamakan yang zalim. Ya, berarti kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, berarti itu adalah zalim. Contohnya Allah SWT mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya.
Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya. Allah katakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Beribadalah untukku dan dirikanlah salat untuk mengingat diriku. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Jadi kesyirikan itu adalah kezaliman, ya. Sehingga dengan mudah kita pahami seluruh yang bertentangan dengan syariat Allah dinamakan dengan zalim. Nah, kalau secara bahasa Indonesia zalim itu dikatakan dengan zalim. Artinya kalau kita pahami mengambil hak orang lain, ya. Zalim kamu ini, misalkan kalau kita lihat orang memukul orang lain, nah kita katakan zalim. Kenapa? Karena dia sudah berbuat semena-mena. Kalau pada hakikatnya karena dia juga melanggar perintah Allah. Karena Allah juga melarang kita untuk tidak boleh memukul seseorang dengan cara yang tidak hak. Makanya ada hukum qisas. Ya, ketika dipukul maka juga wajib dibalas dengan pukulan. Nah, itulah makna zalim dalam syariat Islam. Hukum zalim, Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, kepada kita untuk melakukan kezaliman. Tentunya yang zalim itu ketika kita melanggar syariat Islam, Allah melarang kita. Walaupun bahkan orang kepada orang yang kita benci sekalipun, tidak boleh kita melampaui batas. Melampaui batas itu artinya apa? Batas syariat Islam. Contohnya, ya, kita Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW sangat membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Yahudi dan Nasrani. Ketika itu mereka menolak syariat Allah dan bahkan melakukan perlawanan dan juga menghalang-halangi orang-orang untuk menerima dakwah Islam. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat membenci karena Allah SWT. Tetapi, ya, para sahabat tidak berani melakukan perbuatan yang melampaui syariat Islam kepada orang Yahudi. Sebagaimana salah seorang sahabat ketika beliau diutus untuk mengambil jizyah, ya. Jizyah itu adalah kewajiban yang dibayarkan non-muslim karena mereka hidup di negara di wilayah kekuasaan kaum muslimin, jadi wajib bayar jizyah. Di masa Umar bin Khattab jizyah itu 1 dinar per orang. Maka orang-orang Yahudi mereka biasa menyuap petugas-petugas yang ditugaskan oleh pemerintah. Maka mereka katakan ini hadiah dari kami. Nah, ini jizyah kami. Maka apa kata sahabat tersebut? Wallahi innakum demi Allah kalian adalah orang yang paling benci, orang yang paling aku benci di dunia ini. Kenapa? Karena mereka menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi kebencian aku, ya, tidak akan menjadikan aku berbuat zalim pada kalian. Adapun hadiah ini haram bagi kami untuk menerimanya. Ya, kami tidak boleh, karena petugas yang sudah diutus dan mendapatkan gaji atas tugas tersebut tidak boleh menerima hadiah, menjadi suap. Ya, adapun hadiah ini haram bagi kami menerimanya. Ya, adapun saya tidak akan mengambil kecuali yang betul-betul diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa kata orang Yahudi tersebut? Pembesarnya mengatakan, wallahi bihadza
qamatis samawati wal ard, demi Allah dengan keadilan inilah maka berdirilah langit dan bumi. Menunjukkan ya, kita ada aturan-aturan bagi seorang muslim itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita melanggar aturan tersebut. Ya, ada kewajiban, nah itu yang harus kita tunaikan. Ada hak, itu yang harus hanya sebesar itu saja yang boleh kita ambil. Maka tidak boleh lebih, maka apabila lebih maka menjadi suatu kezaliman, sesuatu yang diharamkan. Baik. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan kebencian kalian pada suatu kaum menjadikan kalian akhirnya berlaku tidak adil. Ya, berlaku tidak adil itu artinya apa? Mengerjakan sesuatu yang di luar syariat Allah, melakukan kezaliman. Maka Allah perintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, maka adil itulah tanda ketakwaan. Makanya tadi kita katakan bahwa adil itu artinya apa? Takwa. Takwa itu artinya apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa berlaku adil adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Maka oleh karena itu, agar kita bisa menjadi ibu yang adil kepada suami, kalau ibu pada anak ya. Istri yang adil harus tahu kita hak dan kewajiban kita sebagai istri. Harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ibu. Nah, kalau kita tidak mengetahui syariat Islam, apa yang wajib kita lakukan kepada suami, pada anak, nah kemungkinan kita akan berlaku zalim. Nah sebaliknya, kalau kita tidak tahu hak dan kewajiban sebagai istri dalam syariat Islam, ya berarti kita akan menjadi zalim, tidak akan adil, tidak mungkin bertakwa. Nah kita singgung sedikit ya masalah hak dan kewajiban. Oleh karena itu tadi kita awal sampaikan bahwa memang kewajiban seorang muslim, baik muslimah maupun muslim, untuk terus belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, mau akidah, ya ibadah, muamalah, keluarga, politik, ya semuanya harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bertindak itu tidak keluar dari syariat Allah. Apalagi di zaman fitnah ini banyak ya, sangat mudah orang akan melakukan atau berbicara yang dia tidak tahu ilmu syariat Islam tentang itu. Akhirnya apa? Menjadi orang yang zalim. Ngomong masalah politik padahal nggak tahu politik dalam Islam itu seperti apa. Akhirnya bertindak apa? Keluar dari syariat Allah, menjadi zalim. Nah, inilah pentingnya bahwa syariat Islam mengharamkan kita bertindak di luar syariat Islam. Harus betul-betul seorang muslim itu apapun tindakannya, ucapannya tidak boleh keluar dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, kezaliman tadi sudah menyinggung tentang kezaliman dalam rumah tangga. Tapi fokus kita, dan saya tidak membahas secara rinci tentang fikih keluarga, kita hanya bahas fikih muamalah kali ini ya, karena ini yang sering saya bahas beberapa tahun belakangan. Maka kita bahas kezaliman dalam muamalah ya. Mungkin yang baru datang heran kenapa undangannya Ummu Ihsan yang hadir, yang berbicara malah laki-laki ya. Bukan Ibu, ini saya menggantikan saja Bu, insyaallah Ummu Ihsan di lain waktu karena beliau berhalangan. Maka kezaliman dalam muamalah dibagi para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, tidak mengeluarkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan
kepada orang-orang yang memiliki harta lebih untuk berzakat. Allah mengatakan waqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka ya, perintah zakat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta tertentu dan sudah terpenuhi kepadanya syarat-syarat tertentu. Berarti kalau kita tidak menunaikan zakat, berarti kita sudah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah melanggar perintah Allah dan juga bisa melakukan kezaliman kepada manusia. Ya, karena mengambil hak siapa? Fakir miskin. Kalaulah suami ibu-ibu bekerja, pas waktu gajian tidak dibayar gajinya oleh perusahaan, maka suami akan apa? Marah. Ibu pun akan ikutan marah. Wah, zalim perusahaan ini, nggak dibayar gaji suami saya, ya kan? Kenapa? Karena memang itu adalah hak kita. Maka Allah memerintahkan, ya, dan ini hak fakir miskin dan juga hak Allah untuk dijalankan perintahnya. Hak Allah itu untuk ditaati dalam masalah zakat. Tiba-tiba ada orang yang sudah wajib zakat, muslim, dia tidak menunaikan zakat. Berarti sudah zalim kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dan zalim kepada fakir miskin. Itu hak fakir miskin. Jadi zalimnya dua kali, kepada Allah dan kepada fakir miskin. Oleh karena itu Allah mengancam dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Ya, bahwa dalam surah At-Taubah Allah mengancam orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun harta mereka, atau ayat berapa ya, lupa saya, mungkin ayat 8 kayak Bu. At-Taubah. Tapi berapa? Bentar saya pastikan dulu. Ada yang bawa mushaf? Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma At-Taubah ayat 34 Bu. At-Taubah ayat 34. Ya. Allah mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya. Nah, infak di sini maksudnya apa? Yaitu zakat, karena bentuknya wajib. Ya, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Di sini wajib, kenapa? Kalau tidak dilakukan, Allah memberikan azab. Azabnya apa? Allah mengatakan, ya, At-Taubah 34. Ayat 35-nya Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu akan dipanaskan, ya, dalam api neraka. Yaitu apa yang dipanaskan? Harta tadi. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka disetrikakan kepada jidat mereka, lambung mereka dan punggung mereka, ya.
Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah dulu yang kalian simpan, tidak kalian keluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan sekarang apa yang kalian dulu simpan. Nah, jadi zakat ini adalah hak Allah untuk ditaati dan hak fakir miskin untuk mendapatkannya. Ibu-ibu punya emas 85 gram emas, punya uang di tabungan, tidak keluarkan zakatnya, ya maka ini menjadi apa? Azab di akhirat nanti. Maka zakat itu ada zakat harta. Zakat harta itu pada emas, perak, uang, barang perniagaan. Barang perniagaan ini yang banyak tidak dijalankan oleh kaum muslimin. Kalau kita jualan, kita modal dagang saja, ya sudah 200 juta beli barang-barangnya, berarti itu sudah ada kewajiban zakat kalau sudah berlalu 1 tahun hijriah. Ya, jadi apapun barang dagangannya, ya sudah senilai 85 gram emas dan berlalu 1 tahun hijriah, maka ada kewajiban zakatnya 2,5% dari total barang dagangan kita tersebut, baik bahan bakunya atau barang yang belum terjual maupun uang tunainya, digabungkan dengan emas kita, digabungkan dengan uang tabungan kita, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak, ini menjadi zalim, menjadi harta yang zalim karena tidak taat pada Allah dan tidak menunaikan zakatnya. Dagangannya rumah, berarti ya ada kena zakat perniagaan rumah. Dagangannya mobil, maka mobilnya dihitung, ya. Dagangannya hijabnya dihitung. Kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka ada kewajiban 2,5%-nya sudah berlalu 1 tahun hijriah. Kemudian zakat ini, insya Allah ibu sudah tahu ya, adanya zakat perniagaan itu ya. Nah, kalau masih kurang tahu nanti bisa kita perdalam dalam diskusi dan tanya jawab nantinya. Kemudian zalim berikutnya, zalim kepada manusia. Ya. Zalim kepada manusia ini ada yang berupa kepada individu. Ini pembagian kedua. Pembagian pertama dari bagian kedua ya. Bagian kedua adalah zalim kepada manusia. Manusia ini zalim pada manusia ada dua, zalim pada manusia individu dan zalim pada orang banyak. Contoh zalim kepada individu, ya. Ini bisa mengakibatkan kita berbuat zalim. Contohnya apa? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarad minkum. Orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali perdagangan yang berdasarkan kerelaan hati. Ya. Berarti kalau ada perdagangan jual beli yang dipaksa atau semi memaksa, bisa mengakibatkan kita berbuat zalim. Ya. Bisa berbuat zalim. Sehingga contoh yang dipaksa itu seperti apa? Diancam fisiknya, diancam kehormatannya. Kalau kamu tidak jual, keluarga kamu tidak akan aman lewat sini. Berarti dipaksa. Tidak sah jual belinya. Ini adalah unsur kezaliman. Yang semi zalim itu apa? Contohnya ya, ditawari terus, malam di WA, besok di WA lagi, besok lagi WA, beli. Akhirnya apa? Akhirnya tidak nyaman. Aduh, malam, siang, pagi diteror terus saya untuk dibeli. Ya, udahlah beli aja lah. Membelinya bukan kerelaan hati, tapi kenapa? Karena nggak enak dikirimin terus. Nah, hati-hati. Cukup ya, cukup kita menawarkan barang itu
biarkan pembelinya cukup, maksudnya itu dia sudah mendapatkan informasi bahwa kita sebagai pedagang. Nah, biarkan pembelinya berpikir dengan baik. Kalau memang dia butuh, pasti dia akan membeli, sehingga dia jual belinya betul-betul berdasarkan kerelaan hati, bukan lagi karena tidak enak. Nah, ini bisa mengakibatkan nanti ya mengurangi keberkahan dari harta kita. Kenapa? Ada unsur sudah mengambil hak kehormatan orang lain, yang mana kehormatannya adalah hidup tenang, tapi karena kita SMS terus hidupnya tidak tenang. Nah, ini contoh individu. Kemudian kita sudah mengetahui tadi bahwa zalim itu melanggar syariat Allah. Otomatis segala barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi haram kita jual belikan. Kenapa? Karena Allah sudah mengaturnya. Allah mengharamkan najis. Ya, maka tidak boleh kita jual belikan. Ibu-ibu nanam bunga pakai apa? Pupuknya pupuk apa? Nah, pupuknya pupuk apa? Kimia apa organik? Kalau organik itu bahannya organik apa? Kotoran kambing, sapi. Itu najis apa bukan? Hah? Najis apa bukan? Kotoran sapi, kambing, ayam itu najis apa bukan? Kalau najis maka haram, tidak boleh kita perjualbelikan. Kalau tidak najis baru boleh kita jual belikan. Paham? Karena dalam Islam najis itu harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wasiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu maka sucikanlah. Bahwa dalam Islam itu tidak boleh kita menyentuh najis. Harus dibersihkan pakaian kita, tubuh kita, tidak boleh ada najis. Ya, maka harus menghindari najis. Oleh karena itu sebagian ulama lebih menguatkan mana yang lebih afdal, pakai air atau pakai tisu atau pakai batu istijmar atau membersihkan najis itu, ibu-ibu. Air. Alasannya kenapa? Kenapa lebih afdal pakai air daripada tisu batu? Alasannya apa? Kalau kita menguatkan salah satu pendapat ulama, harus tahu dalilnya. Apa dalilnya? Kita menguatkan bahwa pakai air. Batu dan tisu pun bisa mensucikan. Karena Rasulullah SAW melakukan istijmar, membersihkan aja dengan batu. Sebagian ulama mengatakan air karena Allah menurunkan air itu untuk liyutahhirakum bihi, untuk kalian bersuci. Jadi ada perintah bahwa airlah untuk bersuci. Ya, sehingga lebih afdal. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih afdal dengan batu atau tisu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menghindari najis. Kalau kita menggunakan tisu dan batu tidak menyentuh najis, sehingga lebih afdal untuk tidak menyentuh najisnya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ya, kenapa? Menunjukkan larangan pada kita untuk menyentuh najis. Sekarang pupuk tadi, ya, boleh nggak kita beli, kita jual? Maka sebagian ulama mengatakan kotoran hewan yang dimakan dagingnya ini tidak najis. Bahkan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama mengatakan kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Iqil dan Zakwan, mereka dua kabilah yang datang ke kota Madinah terkena musibah penyakit. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk minum susu dari unta sedekah dan juga kencing unta. Ya, seandainya najis, tidak mungkin Rasulullah SAW merintahkan untuk minum kencing unta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan tadawu wala tudawu biharamin. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram.
ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha lam yaj'alu shifaakum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian dari hal yang diharamkan kepada kalian. Ketika Ummu Salamah bikin obat ramuan ya dari khamar, maka Rasulullah SAW mengatakan itu bukan obat, itu adalah penyakit. Nah, menunjukkan bahwa yang haram, yang najis itu tidak mungkin dijadikan sebagai obat oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW sering sholat di tempat pengembalaan kambing, ya, sering berobat di tempat sholat di tempat pengembalaan kambing. Seandainya najis, tidak mungkin Nabi sholat di tempat najis tersebut. Nah, dua dalil inilah mayoritas ulama mengatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya ini suci sehingga boleh diperjualbelikan. Menurut pendapat ini, menurut pendapat mazhab Syafi'i, dan itu mayoritas kita tumbuh mazhab Syafi'i, kotoran hewan sapi, ayam najis nggak ibu-ibu? Selama ini belajarnya gimana ibu-ibu waktu belajar dahulu? Batal nggak wudunya kalau megang tai ayam? Batal. Berarti haram ibu-ibu jual beli pupuk kandang. Ya, kenapa? Karena dia najis. Konsekuensi fatwa tersebut, maka haram hukumnya jual belikan pupuk kandang karena dia najis. Ya. Nah, wallahu alam, pendapat yang kuat tadi sudah kita sampaikan, yaitu pendapat mayoritas ulama berdasarkan dalil yang tadi. Itu bolehnya dia tidak najis, sehingga kalau kita pun sedang sholat ya, kemudian sadar, oh tadi baju saya kena tai burung ternyata, ya, maka itu sah ya. Kalau burungnya dimakan dagingnya, karena ada burung tidak dimakan dagingnya, ya haram kita, berarti kotorannya menjadi najis. Nah, dengan demikian apalagi contoh yang haram, dan ini termasuk zalim. Ya, kenapa termasuk zalim? Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana letak zalimnya? Kita sudah mengambil hak orang lain dengan sesuatu yang tidak bernilai. Karena kalau itu najis, maka dia tidak dianggap bernilai di dalam Islam. Nah, kita misalkan menjual pupuk, ini sesuatu yang tidak bernilai kalau seandainya najis menurut mazhab Syafi'i kan, ya. Atau pupuk kotoran manusia misalkan, ya, kotoran manusia yang kita jadikan pupuk, kita beli itu, maka itu haram, tidak sah, karena sepakat para ulama kotoran manusia adalah najis. Maka kotoran manusia ini kita tukar dengan uang, kita dapat uang, ini bernilai. Yang kita berikan kotoran yang di dalam Islam tidak bernilai, berarti sudah terjadi tukar menukar yang tidak seharusnya. Yang bernilai dengan satu tidak bernilai, maka ada unsur kezalimannya. Ya, kemudian Allah mengharamkan patung, membuat patung. Allah mengharamkan membuat gambar makhluk bernyawa. Berarti haram kita perjualbelikan patung, ya. Patung yang makhluk bernyawa tidak boleh kita perjualbelikan karena diharamkan, ya. Maka sesuatu yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Misalkan kita beli pemandangan gambar kuda misalkan, nah maka ini haram hukumnya, ya. Alat musik juga, alat musik sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, ya. Maka haram diperjualbelikan. Mazhab yang 4 sudah sepakat bahwa alat musik itu haram hukumnya, ya. Mazhab fikih yang 4, alat musik itu adalah sesuatu yang haram. Baru belakangan mazhab Zahiri menghalalkan musik, dan ini pun ya menyelisihi kesepakatan ulama sebelumnya. Mazhab 4 dan ulama-ulama sebelumnya sudah mengatakan bahwa alat musik itu adalah haram, sehingga pendapat Zahiri ini tidak dianggap. Intinya tidak boleh kita perjualbelikan alat musik,
ya. Kemudian bangkai, darah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang diharamkan, maka tidak boleh rokok, narkoba, khamar. Maka kalau kita perjualbelikan, jual beli rokok, maka ini menjadikan jual belinya terdapat unsur kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalim kepada orang banyak. Contohnya seperti menipu, ya. Menipu dalam timbangan. Nah, ini banyak orang yang tertipu jadinya. Nah, ini sesuatu yang berzalim. Kemudian melakukan monopoli, ihtikar. Ihtikar itu monopoli. Apa ini maksud dengan monopoli? Ya. Terus Allah SWT mengatakan la yahtakiru illa khati'un. Maaf, bukan Rasul. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Tidaklah orang yang melakukan monopoli kecuali dia berdosa. Ya, monopoli. Maksudnya apa monopoli? Menimbun barang, ya, membeli barang dengan jumlah yang banyak. Nah, kemudian setelah harganya naik akibat perbuatannya baru dia jual. Sehingga dengan perbuatannya menimbun tadi harganya jadi naik, dia mencari keuntungan. Ketika sudah mahal baru dia jual. Paham maksud menimbun? Kalau betul paham saya coba tanya ya ibu-ibu. Ketika Ramadan yang mahal biasanya apa ibu-ibu? Minyak goreng, gula, ya, sembako. Sekarang karena ibu-ibu sebagai pedagang akhirnya memperkirakan nanti di bulan Ramadan harganya tinggi ini. Akhirnya apa? Di stok, dimasukkan ke gudang semuanya. Paham? Kulakan ditaruh di gudang. Betul, ketika Ramadan naik dijual. Boleh atau tidak itu? Hah? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Berarti semua pedagang zolim berarti ya. Semua pedagang itu yang dilakukan. Tidak semua, gimana tidak semua? Memang begitu semua pedagang ibu. Semua pedagang itu ketika sebelum naik mereka sudah membeli barang supaya apa? Tujuannya nanti ketika naik mereka jual, dapat untung. Nggak ada pedagang nggak begitu, pasti begitu pedagang semuanya. Berarti semua pedagang berdosa. Jadi maksudnya, nah berarti kan tadi makanya istilahnya betul sudah paham. Kalau itu tidak berdosa, ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ihtikar monopoli itu memang perbuatannya itu yang menjadikan barang langka, ya. Itu yang maksudnya monopoli dia sendiri. Artinya apa? Memang dia memiliki uang yang banyak. Begitu dia beli semuanya langka langsung barang, ya. Memang. Tapi kalau pedagang-pedagang hanya satu gudang, dua gudang itu tidak langka. Hanya membeli di waktu normal, barang-barang itu tetap ada di pasaran, ya kan? Barang-barang tetap ada di pasaran, harganya tetap normal. Nah, bahkan ini dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Termasuk membantu orang lain. Ketika memang permintaan yang tinggi di waktunya bulan Ramadan tersebut, naiknya itu memang kebutuhan tinggi, sehingga barang menjadi sedikit. Dia keluarkan barang dagangannya menjadi apa? Jadi tidak makin tinggi, karena barang-barang jadi kebutuhan pembeli jadi terpenuhi. Berarti ini dianjurkan malahan di dalam Islam. Paham? Sekarang baru paham ya. Kalau paham, saya tanya lagi ini. Misalkan terjadi musibah banjir,
Sungai yang di depan itu meluap sampai ke atas. Kalau ibu nggak bisa ke sana, ke atas jalannya putus. Tinggal yang ada di sini aja, ruko-ruko ini, ya, karena banjir tersebut. Kebetulan ibu jualan Indomie, ya, jualan Indomie, stoknya masih ada ini. Sebelum jalan putus, Indomie harganya 3.000. Sekarang jalan putus. Permintaan semua orang nggak bisa lagi, ya. Orang butuh makanan pokok. Nah, akhirnya apa? Orang berani beli Indomie dengan harga 20.000. Biasanya tempat musibah begitu kan? Ya, tempat musibah biasa begitu. Maka Indomie jadi mahal atau kebutuhan pokok jadi mahal. Boleh nggak kita sebagai waktu masker mahal dulu awal-awal pandemi, satunya berapa harga satu masker ibu-ibu? 10.000, ya, satu masker. Kenapa? Permintaan tinggi, barangnya sedikit. Boleh nggak ibu-ibu ikut akhirnya beli juga, dijual 15.000? Boleh nggak itu? Kebetulan ada stok sebelumnya, belinya cuma satunya 250, ya, tiba-tiba langsung tinggi permintaan, dijual satunya 15.000. Boleh nggak itu? Haram nggak? Nah. Kenapa Islam mengharamkan monopoli tadi? Karena apa? Karena mengambil keuntungan, ya, dengan cara yang dilarang tadi. Tapi kalau ini boleh atau tidak ini? Ya, Indomie tadi, masker tadi. Boleh. Kenapa boleh? Karena semua membutuhkan, sementara persediaan cadangan sedikit, jadi dia kebagian. Ya, jadi boleh. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika diminta untuk menetapkan harga, menurunkan harga ketika tinggi, maka beliau mengatakan, beliau menolaknya. Innallahu wal qabidur razzaq Innallahu wal musya'il qabidul razzaq. Sungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki. Saya tidak mau menetapkan harga ini yang mana nanti bisa mengakibatkan kezaliman bagi sebagian orang. Kenapa Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga? Ya, karena siapa yang terzalimi? Para pedagang. Ya, karena memang Allah yang ingin memberi rezeki tersebut dengan cara menahan atau melapangkan. Memang cara Allah memberi rezeki tersebut terkadang musibah bagi orang lain, tapi rezeki bagi orang lain. Itu cara Allah. Kita sakit, musibah bagi kita. Siapa yang dapat rezeki? Dokter. Ya kan? Dokter kapan dapatkan rezeki dari Allah? Ketika ada yang sakit. Nah, begitu Allah memberikan rezekinya, ya. Kapan pedagang untung? Karena memang Allah jadikan ada musibah sehingga kebutuhan orang tinggi, ya, maka pedagang menjadi untung. Maka itu dibolehkan selama ya, itu keadaannya memang normal, bukan perbuatan sengaja ditimbun. Kalau ada perbuatan manusia untuk menimbunnya sengaja ditahan-tahan, maka itu berdosa dia. Ya, karena menghalangi memenuhi kebutuhan orang banyak. Nah, jadi dalam Islam itu yang mana perbuatan manusia yang mengakibatkan naiknya harga itu hukumnya haram. Tapi kalau memang secara alami atau Allah yang menentukan, maka itu boleh. Ya. Memang misalkan hasil pertanian sedikit, kurang curah hujan sehingga gagal panen, permintaan tinggi. Nah, itu alami, tidak boleh kita menetapkan harga. Ya. Dipaksa pedagangnya harus jual sekian, tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Memang Allah yang memberikan rezeki. Baik, itu contoh zalim kepada orang banyak. Kemudian yang lainnya yaitu Najash. Najash itu Rasulullah SAW mengatakan naha anin najashi. Rasulullah SAW mengharamkan najash. Najas itu maknanya ada beberapa makna yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, makna najas itu secara bahasa artinya membangkitkan, meninggikan harga. Makna najas yang pertama
yaitu di dalam jual beli lelang ya, ada orang-orang yang diminta untuk menawar padahal dia tidak ingin membeli, tujuannya hanya untuk apa? Harga menjadi tinggi. Nah, ini biasanya juga oknum dalam jual beli lelang. Jadi panitia lelang mereka awal harga dasar tepat, harga permulaan itu biasanya rendah, ya kan? Ya. Nah, akhirnya panitia sudah menunjuk orang-orang, misalkan contohnya, kamu nanti awalnya langsung tawar ya, kalian tawar dulu biar harganya menjadi tinggi dulu. Nah, ini namakan dengan najas. Maka perbuatan pura-pura membeli padahal dia tidak membeli ini hukumnya haram. Ya. Makna yang lain, kenapa? Karena memang perbuatan berbohongnya tersebut mengakibatkan orang yang ingin membeli akhirnya membeli dengan harga yang tinggi, banyak pada yang terzolimi. Kemudian makna najas yang lainnya, mana berikutnya, mengiklankan barang yang tidak sesuai dengan speknya, ya, akhirnya orang-orang banyak tertipu. Nah, ini yang hati-hati kita. Jadi ketika kita akan mengiklankan, mempromosikan barang dagangan, jangan sampai ada unsur penipuannya, tidak sesuai dengan spek aslinya. Karena kalau dengan demikian berarti ada unsur penipuan, orang banyak akan tertipu. Berarti ini termasuk kezaliman kepada orang banyak. Contohnya seperti apa? Kalau kita perhatikan iklan-iklan itu memang ya berlebih-lebihan hampir seluruhnya. Contohnya ya, kalau motor saking kencangnya robek baju orang yang di sampingnya. Masih ingat Bu ya, sampai robek baju orang. Atau ikan pasta gigi sampai silau mata orang yang melihatnya. Nah, ini membuat apa? Ada unsur penipuan dalam pikiran orang yang membeli tersebut. Wah, gigi saya nanti akan seperti itu, ternyata tidak ya. Nah, hati-hati kita ketika menyebutkan spek kualitas produk yang akan kita jual. Nah, kalau ada unsur tidak sesuai dengan barangnya, maka ini bisa menjadikan apa? Merugikan orang banyak dan akan menyebabkan harta hasil penjualnya menjadi harta yang haram. Misalkan kalau ibu-ibu selalu produknya apa? Kecantikan. Speknya begini-begini, setelah digunakan ternyata tidak ya, maka bisa menjadi apa? Ada unsur pembohongan, maka ini bisa berdosa. Nah, ini contoh yang berikutnya, sering pada orang banyak melakukan korupsi ya. Korupsi kemudian suap. Nah, ini adalah unsur kezaliman pada orang banyak. Itulah contoh dari bentuk kezaliman pada manusia. Berikutnya, kemarin saya ya dihubungin panitia Majelis Taklim, temanya yang saya sampaikan yaitu kezaliman dan riba. Kayaknya materi kita cukupkan atau lanjut? Sampai jam berapa Ibu? Baik, tanya jawab dulu ya, silakan. Kalau ini tanyakan, diskusikan. Karena pada hakikatnya kita sudah tahu, hampir semuanya sudah tahu kita yang haram itu. Tapi yang perlu kita berbagi adalah hal-hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Silakan ditanyakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini Ustaz mengenai At-Taubah ayat 35. Di sini dikatakan, saya bacain dulu terjemahnya ya Ustaz. Iya. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu
Dengan itu disetrika dan lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Pertanyaan saya, di antara kami itu pastilah ada yang punya perhiasan, ada yang punya simpanan tabungan emas batangan dan sebagainya. Nah ini batas berapa lama emas disimpan sehingga Allah mengatakan bakal disiksa di neraka jahanam. Misalnya kalau kami menyimpan emas itu sebagai tabungan lah, misalnya dipakai sekalian perhiasan, tabungan, kemudian ada yang disimpan untuk misalnya untuk sekolah anak-anak atau untuk berangkat umroh dan sebagainya. Nah, batas mana Ustadz ini sehingga Allah menyiksa dengan menyimpan emas ini? Ya, yang saya pahami berapa batasan yang harus kita mengeluarkan zakatnya, Ibu? Atau lamanya atau gimana? Pertanyaannya gimana ya? Di sini kan ayatnya itu Allah ingatlah pada hari ketika emas dipanaskan kemudian disetrikakan ke dahi lambung kalian, maksudnya terus inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka ya, rasakanlah. Jadi maksudnya di sana ya, apakah simpanan itu menyimpan itu berdosa atau tidak? Iya, itu mungkin pertanyaannya. Karena Allah mengatakan inilah yang dulu kamu simpan, ya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah dulu yang kamu simpan untuk diri kalian. Berarti ayat ini haram kita menyimpan emas. Apakah begitu pemahamannya? Ya. Maka ya, maksud dari walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, itu yang diharamkan, Ibu. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Jadi yang menyimpan tersebut yang tidak mengeluarkan zakatnya, ya itu yang simpanan itu yang diharamkan. Kalau kita memiliki emas, uang, kita simpan untuk waktu yang lama. Karena apa? Tujuannya menyimpan adalah nanti di pensiun kita gunakan, atau kita nanti sudah tidak bekerja kita gunakan, atau di waktu sempit kita gunakan simpanan ini. Ini kan butuh waktu yang lama. Maka waktu lama itu tidak mengapa kalau kita mengeluarkan zakatnya. Ya, bukan larangan untuk menyimpan, tapi larangan untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Itu intinya. Apakah sudah terjawab maksudnya, Ibu? Baik, sebelum jazakallahu khairan. Wah, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada si A menitipkan barangnya kepada si B untuk dijualkan. Nah, hukumnya bagaimana jika si A menawarkan juga kepada temannya? Boleh nggak seperti itu? Si A dititipin barang oleh si B menjualkannya. Ya, untuk menjualkannya. Ternyata si A titipkan lagi ke orang lain. Bukan Ustaz. Gini Ustaz, si B menitipkan barangnya untuk dijualkan kepada si A. Nah, ya. Si B juga menawarkan barangnya juga ke temannya, ke si C. Itu hukumnya gimana Ustaz? Si B lain. Bukan, ke si C. Jadi si B ya menitipkan barangnya kepada si A untuk dijualkan. Ya. Tapi si B juga menawarkan juga kepada temannya si C. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nanti barangnya silakan beli dari si A gitu maksudnya? Enggak. Maksudnya nanti si B yang ngambilkan kepada si A. Oh, diambil lagi dari si A-nya? Iya. Oh, gitu. Gimana sih? Iya. Ya. Jadi misalkan ini silakan aja jualkan. Saya pahami dulu, Bu, ya, supaya jelas jawabannya itu sesuai dengan ini. Kalau saya salah paham nanti nggak sesuai jawabannya.
ini handphone saya, tolong jualin ya, harganya 1.500.000. Akhirnya tipikal si A ditawar-tawarin ke orang, ya belum laku. Tiba-tiba ada si C, kamu beli handphone nggak? Ini harganya 1.500.000. Iya boleh. Akhirnya diambil lagi dari si A gitu maksudnya. Iya, maka itu kan hartanya milik si B. Dia hanya mewakilkan untuk dijual. Ya kalau tidak terjual, dia karena miliknya itu udah milik dia, maka dia bebas mau jual ke siapapun, maka tidak berdosa. Tidak ada dosanya. Boleh saja karena itu memang hak dia, kepemilikannya milik dia dan dia juga berhak atas menjual barang milik dia, itu tidak mengapa. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan Ibu. Bismillah, Pak Ustadz mau nanya, kalau zakat emas itu, ini hanya meyakinkan Pak Ustadz, kalau perhiasan itu tidak dijakatin kan Pak Ustadz? Kalau perhiasan emas tidak dijakatin kan? Yang dijakatin hanya yang emas batangan gitu kan? Baik, udah itu aja Bu. Satu lagi Pak Ustadz. Silakan. Terus kalau kita misalnya zakat emas, itu kan kalau emas ada dua harga jual dan harga beli. Nah itu kita dasarnya dari mana Pak Ustadz? Yang harga jual atau yang harga beli saat itu? Soalnya kadang selisihnya jauh. Itu diambil dari mana Pak Ustadz? Syukran. Ya. Apakah perhiasan wajib zakat? Itu pertanyaan Ibu ya. Perhiasan wajib zakat. Dipakai sehari-hari. Ya. Lebih sering mana dipakai atau tidak? Jadi begini, ya. Emas dan perak itu sudah ada di masa Nabi berbentuk perhiasan dan juga ada berbentuk uang, dinar dan dirham. Ya, di masa Nabi juga sudah ada begitu. Kemudian, ya, ada pun dalam emas berbentuk dinar dan dirham, maka Rasulullah SAW jelas mengatakan likulli 20 dinaran nisfu misqalin. Setiap 20 dinar ada kewajiban setengah dinar. Berarti zakat di sini jelas dari ucapan Nabi adalah yang berbentuk emas, berbentuk alat tukar. Ya. Maka jelas wajib hukumnya kalau memang emas itu sebagai alat tukar atau uang, dan dikiaskanlah zakat dari dinar ini dengan uang yang ada di masa kita sekarang, karena sama-sama alat tukar walaupun bukan bentuknya emas lagi, tapi karena Nabi menyebutkan setiap 20 dinar kewajiban setengah dinar, maka uang yang ada di masa kita wajib zakat. Terus bagaimana dengan perhiasan? Ya, maka ada hadis yang diperselisihkan para ulama. Seorang wanita membawa anaknya menggunakan gelang yang besar. Maka Rasulullah SAW bertanya, sudahkah kamu menunaikan zakatnya ini? Ya. Maka ibunya katakan belum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu gelang ini akan menjadi yang membakari anakmu nanti? Maka ketika itu seorang ibunya ini langsung mengeluarkan zakatnya. Hadis ini diperselisihkan para ulama. Ulama hadis, ya, ada yang mengatakan ini lemah derajat hadisnya sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun ulama-ulama Saudi kontemporer Syekh bin Baz mengatakan ini hadisnya sahih sanadnya sehingga bisa dijadikan dalil. Makanya kita dapati terjadi perbedaan para ulama karena perbedaan dalam mensesuaikan hadis ini. Adapun ulama-ulama mazhab mengatakan ini tidak sahih hadisnya sehingga tidak wajib. Kenapa? Barangnya dipakai. Dia menjadi barang yang dipakai.
yang dipakai tidak ada kewajiban zakat. Seperti apa? Kuda, kendaraan dulu dipakai tidak ada kewajiban. Ya, jadi barang yang dipakai kebutuhan. Emas itu ya memang tujuannya untuk perhiasan bagi ibu-ibu ya di hadapan suaminya. Jadi bolehkan. Memang itu tujuannya. Tapi kalau ibu-ibu tujuannya beli emas perhiasan untuk apa? Menyimpan uang, nabung. Ya, masa iya, tapi memang ada sebagian orang ya memang untuk perhiasan sengaja pas kondangan itu keluar semuanya. Tapi itu nggak, saya yakin nggak dipakai setiap hari kayaknya tuh. Ya, itu banyak hari-hari tertentu. Kalau tujuan utamanya tetap untuk apa? Menyimpan uang, ya, menyimpan uang. Berarti fungsinya itu seperti apa? Seperti uang, seperti harta yang disimpan, uang. Wallahu ta'ala, maka ini perbedaan para ulama. Jumhur ulama katakan tidak, tapi sebagian ulama kontemporer mengatakan, bahkan banyak mengatakan ini hadisnya sahih. Maka silahkan ibu-ibu lihat, memang apakah emas ini saya hanya barang yang saya pakai bukan tujuan untuk menyimpan uang, atau ini sebagai memang selainnya itu untuk menyimpan uang, menyimpan kekayaan saya. Maka sebaiknya keluar dari perbedaan para ulama dengan niat kehati-hatian terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala, karena ya masa kita pakai emas banyak-banyak, sebelah tetangga kita tidak makan, kita tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Wallahu ta'ala. Ya. Tapi ini memang perbedaan para ulama. Yang kedua tadi apa itu? Lebih tinggi mana, harga beli kita atau jual kita? Harga beli kita kan? Ya, harga beli kita, Ibu, mau salah Pak. Iya, harga beli. Harga beli kita. Itu harga menentukan zakatnya. Ya, wallahu ta'ala. Silakan. Assalamualaikum, mau tanya. Semisal kita menjual rumah, terus orang itu si A ini men-DP, kita kasih jangka waktu 1 tahun. Nah, tapi memang dari awal itu kita nggak ada akad membahas tentang pembatalannya gimana, itu nggak ada akad yang masalah uang DP-nya. Seiring sejalan si pembeli ini niat membatalkan rumah itu, terus dia menjual lagi rumah itu dengan maksud supaya uang DP dia balik, tapi dia meng-up harga yang tanpa pemberitahuan dari si yang punya rumah. Itu boleh nggak Ustaz kira-kira? Syukran jazakallahu khair. Saya belum memahaminya. Dia membatalkan minta DP atau dia ingin jual, Bu? Yang mana ini? Dia pengen jual, jadi dia pengen batal, tapi kita kan nggak bahas masalah DP dari awal ya. Kalau batal itu apa kita harus balikin DP atau enggak, kita nggak bahas dari awal. Jadi dia mau jual rumah yang rumah yang punya si A itu mau dijual lagi sama dia, tapi di up sama di harganya tanpa memberitahu pada pemilik rumah harganya. Nah, maksudnya tuh dia pengen dari hasil yang menjual itu, misal rumah itu laku, DP dia bisa balik dan dia bisa ada ambil keuntungan dari rumah itu, tapi dia tanpa minta izin sama pemilik rumah gitu loh Ustaz. Misalnya rumah itu kan dulunya dia beli 135 tuh Ustaz. Oh, terus, saya paham. Jadi karena apa namanya, dia akhirnya tidak mau menggunakan rumah itu, akhirnya intinya dia ingin jual lagi, yang mana dia hanya nanti minta DP yang sudah diserahkan saja, ya. Kemudian ternyata dia juga menaikkan harga dari waktu dia beli dulu, dan keuntungannya itu diambil sendiri oleh dia, ya. Dan dia keuntungan tersebut juga tidak izin menaikkan harga kepada pemilik rumah yang awal. Apakah itu dibolehkan? Begitu maksud pertanyaannya. Baik ya. Apa yang maksud dengan jual beli DP? Kita harus paham dulu pengertian dari yang ada di dalam fikih Islam. Dengan kita memahami pengertian, maka kita akan bisa mengambil suatu hukum.
Jual beli urbun atau irban ini terjadi perbedaan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan ini tidak boleh, ya, haram hukumnya. Kenapa? Suatu hadis yang menyebutkan naha Rasulullah SAW an bai'il irban atau urbun. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang irban pakai DP. Apa yang maksud dengan jual beli DP? Jual beli DP yaitu ketika akad jual beli dibayar sebagian harga dan sisanya dibayar belakangan. Kalau seandainya waktu yang sudah ditentukan sisa pembayaran tidak dibayar oleh si pembeli, maka uang itu hangus, ya, menjadi milik si penjual. Itulah pengertian jual beli DP, ya. Dengan demikian mazhab Syafi'i mengatakan ini menjadi tidak sah. Kenapa? Ini haram berdasarkan hadis tadi. Ternyata hadis ini lemah dari segi sanad, tidak bisa jadikan dalil. Mazhab Syafi'i mengatakan ini ada unsur kezalimannya. Di mana letak kezalimannya? Begitu si pembeli tidak jadi beli, uangnya hangus dan dia tidak mendapatkan apa-apa, barangnya kembali kepada si penjual. Berarti zalim, mengambil harta pembeli oleh si penjual tanpa ada yang didapatkan oleh si pembeli. Maka inilah dalil mazhab Syafi'i katakan tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak terjadi jual beli. Paham maksudnya? Karena dia tidak sah, maka tidak terjadi jual beli. Maka hak si pembeli hanya milik uangnya tadi dikembalikan, rumah tetap milik si penjual. Karena jual beli tidak sah. Adapun pendapat yang lain dan ulama yang lain katakan sah, boleh. Ya. Kalau sah berarti dengan jual beli DP tersebut rumah sudah menjadi milik siapa? Pembeli. Uang itu yang sebagian itu sudah milik si penjual. Ketika dia batalkan, rumah dikembalikan lagi pada si penjual, uang tidak dikembalikan. Itu sah. Memang itu konsekuensi jual beli DP. Jelas? Uangnya tetap milik si penjual rumah. Rumahnya tetap kembali lagi pada dia. Nah, kalau tadi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Terus mazhab Syafi'i mengatakan berarti ini makan harta orang lain dengan cara batil karena pembeli tidak dapat apa-apa. Jelas? Dibantah oleh ulama mengatakan dari dulu, ya, dan bahkan riwayatnya sahih dari Imam Bukhari bahwa Nafi pernah melakukan jual beli DP ini. Dia mengatakan kepada pemilik rumah, saya beli rumah kamu, akan saya gunakan penjara, saya bayar sekian. Ya, kalau seandainya Umar setuju, maka nanti saya akan bayar sisanya. Tapi kalau Umar tidak setuju, uang ini ambil untuk kamu. Ya, ini tujuannya hanya untuk supaya mengikat, dia tidak bisa menjual ke orang lain. Dengan jual beli DP tersebut terjadilah ikatan jual beli bahwa barang ini milik dia sampai waktu yang ditentukan. Jelas? Misalkan kita DP ini kontrakan untuk 1 bulan karena khawatir kita akan diambil orang lain. Nah, maka uang kita serahkan itu hanya sampai waktu 1 bulan. Kalau kita batalkan, uang itu tetap milik si penjual, kita tidak dapat apa-apa. Menurut mazhab Syafi'i. Adapun ulama yang membolehkan, ada yang kita dapatkan, yaitu apa? Waktu 1 bulan itulah yang kita dapatkan. Sehingga ini adil. Ya. Jadi yang uang yang kita serahkan itu hanya untuk waktu yang disepakati. Kalau pembelinya membatalkan, ya hak si penjual uang tersebut. Ya, dan dia tidak meneruskan, ya barang kembalikan lagi pada si penjual. Sehingga pendapat yang kuat ini dibolehkan. Dengan demikian Ibu sudah paham jawabannya? Ya, alhamdulillah. Ya, bisa memahami sendiri ya. Ya. Kalau memang sudah terjadi jual beli DP, waktunya sudah lewat atau belum? Sudah 1 bulan lagi, 1 bulan lagi.
masih dalam waktu, berarti berhak dia menjual ke orang lain karena memang milik dia itu tuh. Kan memang milik dia ibu. Kan sudah jadi jual beli sampai waktu yang ditentukan. Jadi berhak dia menjual ke orang lain. Paham ibu? Ya. Memang konsekuensinya berat ya. Tapi itulah hukum Islam. Ya, wallahu ta'ala. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Misalnya begini Ustadz, mau malah. Si A jasa dekor pelaminan, si B jasa tenda, si C konsumen. Nah, si A kan jasa pelaminan, si C ini butuh tenda, jadi si A ini pakai jasa vendornya si B. Si B tadi cuma dekor. Si B tadi tenda, yang si A itu pelaminan. Yang dekor siapa tadi bu? Yang dekornya tuh dua-duanya dekor, yang A. Si Ulangi lagi, bingung saya. Jadi si A dekor pelaminan, si B Dekor pelaminan. si B dekor, si A dekor pelaminan, si B dekor tenda, si C konsumen. Bentar. Dekor tenda dengan dekor Jasa. pelaminan itu beda. Pelaminan itu backdropnya, kalau tenda itu yang di luar. Oke. Si C konsumen. Nah, si C bermuamalah dengan si A. Dia pesan sama si A, Mbak saya mau pesan backdrop akikah misalnya begitu Ustaz. Nah, tapi saya juga butuh tenda untuk di rumah untuk tamu. Jadi si A Pelaminan ini perlu dekor akikah itu perlu dekor pelaminan bu? perlu. Ada sekarang lagi begitu Oh, Ustaz. gitu. Jadi akikah ada dekor pelaminan, ada dekor hitanan. Saya kira pelaminan itu hanya untuk pernikahan saja. Ya, sekarang sudah ada Ustaz. Sudah ada. Makanya kadang-kadang saya nggak nyambung bu. Ya, teruskan. Nah, jadi si C itu si konsumen minta sama si pelaminan tenda. Ya. Nah, si pelaminan ini punya vendor, beberapa vendor yang kerjasama sama dia. Nah, terus dia pakai jasa si B, tapi dia harganya di up, misalnya kan ngambil untung ya Ustadz muamalahnya dari si B jual tendanya tuh per meternya tuh 40, si A karena mau jual ke customernya lagi dia jualnya 60 per meter. Nah, begitu juga si B jika ada yang butuh pelaminan dia butuh ngabarin si A. Nah, jadi barter gitu Ustadz, muamalahnya itu bagaimana ya Ustadz? Boleh apa tidak begitu Ustadz? Berarti sebelum yang saya pahami, sebelum ada konsumen mereka sudah sepakat dulu. Sudah. Kalau Ya. ada customer yang cari tenda hubungin saya. Kesepakatan mereka, seandainya nanti ada konsumen saya, boleh nggak saya memarkup harga dari kamu gitu ya? Ya. Sebagai apa? Sebagai karena saya yang memasarkan, Ya. biaya pemasaran boleh, nggak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah Boleh. ya, Ustadz, ya. Kemudian satu lagi Ustadz, apaan ya Umi? Urutannya begitu bu ya. Yang boleh itu kesepakatan dulu dengan tenda. Baik. Ya, bahwa kita memang sudah ada kesepakatan ya. Baik Ustadz. Kemudian tadi kan kita bicara tentang musik kan haram ya Ustadz dijual belikan. Jika kita menyediakan sound system untuk perlengkapan acara seperti untuk, maksudnya itu kegunaannya itu untuk pelengkap acara Ustadz. Untuk seperti ini, seperti Saibul Hajat ingin mengeraskan suaranya kan pakai mikrofon, pakai sound system tuh Ustadz. Iya. Nah, kemudian untuk pengajiannya itu bolehkah kita muamalah seperti itu Ustadz? Ke kliennya, ke konsumennya. Ya ibu, saya kan alat musik apa sound system? Sound system. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sound system itu dipakai juga buat dia musik Ustadz. Nggak boleh, haram. Oh. Kadang-kadang Saibul Hajatnya sendiri yang mau pakai itu, kan dia minta sama kita sound system, Mas sediain sound system, kita sediain. Kemudian dia menggunakan itu untuk musiknya juga Ustadz, misalnya kayak ada. Kita tahu dari awal. Kalau kita tidak tahu, Pura-pura nggak tahu apa? Ya.
akadnya itu untuk ini Pak, untuk kebutuhan saya di acara nanti begitu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Pura-pura nggak tahu apa memang tidak tahu Ibu? Jawab saja, pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu? Pura-pura tidak tahu nggak ya Ustadz? Nggak boleh pura-pura nggak tahu. Allah tahu kita pura-pura tahu. Ya sebetulnya nggak boleh. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebetulnya kita sudah tahu ini akan ada dangdutan nanti ya. Nah, Ustadz, apa Ustadz? Musik-musik religi katanya gitu Ustadz. Saya cuma hidupin musik-musik religi kayak salawatan, kayak apa itu boleh nggak Ustadz? Oh, musik-musik religi tapi pakai piano, pakai gitar gitu. Kayak dari laptop gitu kayaknya gitu Ustaz. Iya, kalau jumhur ulama mengatakan nggak boleh, haram. Nggak boleh. Pendapat yang mengatakan boleh itu lemah. Kita sudah tahu pendapat yang kuat, maka tidak boleh kita ngambil pendapat lemah. Karena kuat itu berdasarkan jelas-jelas ya Rasulullah SAW mengatakan akan ada nanti di akhir zaman menghalalkan sutra dan juga ma'azif alat, yaitu alat musik. Nah, menunjukkan alat musik dan sutra bagi laki-laki itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Maka jelas dari dalil bahwa alat musik itu adalah haram, maka pendapat yang lemah itu tidak bisa jadikan dalil. Wallahu ta'ala. Tidak boleh kita kalau memang tahu. Ya. Wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang yang kerja di bank kan hukumnya haram. Apabila kita sudah tahu haram, terus kita diberi makanannya, itu hukumnya gimana Ustadz? Kita boleh memakan atau tidak Ustadz? Ya. Kita tahu kalau itu hasil dia cuman dari haram. Pertanyaannya Ibu belum selesai, apa Ibu boleh saya lengkapi lagi Bu? Karena apabila kita memakan makanan sama orang yang kerja di bank itu hukumnya haram apa halal Ustadz? Boleh apa tidak kita memakan? Orang itu kerjanya hanya di bank saja, tidak ada lain. Dan kita tahu memang hartanya ini cuman dari pekerjaan di bank. Nah, berarti kita tahu dengan pasti bahwa hasilnya didapatkan dari cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ya ketika akan memakan hidangan dari seorang wanita kambing, maka beliau dibisiki oleh Jibril dan beliau tidak mau makan dan beliau menanyakan dari mana kambing ini. Maka ya wanita tadi mengatakan saya membeli dari tetangga, istri tetangga, tapi suaminya tidak ada di rumah, padahal itu adalah milik suaminya. Istrinya menjual tanpa izin suaminya, itu haram hukumnya. Kecuali ya ada izin dari suaminya, dia belum ada izin dari suaminya, maka itu haram. Maka Nabi tidak mau makan kambing tersebut. Juga Abu Bakar, Umar ketika tahu bahwa yang diberikan pada dia adalah harta yang haram, ya. Contohnya ada yang berikan dari susu unta zakat yang mana anaknya mati. Jadi induk unta ini mengeluarkan susu, maka diberikan pada Amirul Mukminin. Maka beliau marah, kamu berikan makan saya dari haram. Ya, marah dia, kenapa? Ini adalah unta milik kaum muslimin. Ya, tidak boleh. Kemudian juga ada, beliau pun tidak mau makannya, tahu ini adalah dari yang haram. Kemudian juga ada Amirul Mukminin ketika beliau makan, ya Abu Bakar, dia sudah makan masuk perutnya, maka budaknya menceritakan, tahukah kamu roti tadi dari mana? Enggak, kan kamu biasa memberikan lidah roti pada saya. Maka budaknya ceritakan, dulu masa jahiliyah saya peramal, ya saya meramal-ramal. Nah, ada orang yang datang pada saya minta diramal, saya bohongin dia, tapi dia percaya, saya bohongin dia. Nah, sekarang dia ngasih hadiah pada saya karena sedulu saya meramal dia. Maka ketika itu Abu Bakar langsung memuntahkan yang ada dalam perutnya. Menunjukkan apa? Itu haramnya bagi orang tadi, ya kan? Karena dia mendapatkan upah dari yang haram, perlakuan dia itu ngambil dari harta sedekah itu udah haram.
diberikannya kepada Amirul Mukminin, diberikannya pada Rasulullah SAW. Sekarang Rasul tahu kalau itu dari yang haram, maka sahabat dari Rasulullah SAW tidak mau makannya. Kenapa? Menunjukkan ya, kalau kita tahu itu dari yang haram, tidak boleh kita ikut memakannya, karena jadi tolong menolong dalam yang haram. Ya, wallahu ta'ala. Tapi kalau orang tersebut bercampur harta dia halal dan haram, boleh bagi kita untuk memakannya. Ya, kita tahu ada orang kerja di bank tapi dia juga punya kontrakan, punya toko juga, maka halal kita nerima uang makanan dari dia, karena kita tidak tahu apakah ini dari halalnya atau yang haramnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada pegawai bank memberikan sedekah kepada anak yatim melalui kita. Ya, misal saya punya teman saya kerja di bank, dia pengen sedekah sama anak saya anak yatim gitu. Berarti saya harus terima dong Ustaz. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tadi mengatakan, ya, berilah makanan ini berikanlah kepada tawanan. Beliau tidak memakannya dan perintahkan untuk berikan pada tawanan. Maka perintah Rasulullah SAW berikan pada tawanan. Tawanan ini adalah statusnya orang yang tidak bisa mencari uang untuk kebutuhan pokok hidupnya, ya. Maka statusnya adalah orang fakir dan miskin. Adapun fakir miskin halal bagi mereka. Begitu juga pada istri. Istri kalau kerjanya adalah kerjanya haram, halal bagi dia hanya buat kebutuhan pokoknya saja. Ya, halal bagi dia. Kenapa? Dia tidak bisa mencari uang dan dia memang menjadi tanggungan suaminya. Maka halal bagi dia hanya untuk kebutuhan pokoknya saja. Begitu juga dengan orang-orang yang tadi yang Ibu sebutkan. Ya, wallahu taala alam. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharian kan kadang saya butuh tenaga orang lain gitu ya. Misalnya lagi di jalan ban kena kaku, mampir ke bengkel. Terus atau misalnya mengantar anak cukur rambut. Nah setelah saya pakai jasa mereka kan mereka biasanya kerja, kalau di bengkel itu biasanya 2-3 orang. Terus setelah kerjanya itu kita kasih tips, atau di barbershop saya kasih tip, itu sebenarnya boleh nggak sih ya Ustaz? Ya, kita kasih tip yang ke siapa kita kasih tip? Saya kasih tipnya ke ini yang habis motong rambutnya, terus pekerja bengkelnya, misalnya dia sudah benerin ban mobil atau sudah treatment mobil saya udah ganti oli gitu Ustaz. Yang kita kasih tip ini dia pemilik bengkel atau dia hanya karyawan Bukan, saja? karyawan bengkelnya. Karyawan bengkel. Kalau yang tukang cukur rambut tadi dia pemilik? Bukan, capster biasanya. Hanya karyawan. Iya. Iya. Nggak boleh, hukum asalnya tidak boleh kita memberikan hadiah kepada orang yang kalau dia karyawan pekerja sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, hukum asalnya haram kita untuk memberikan tip kepada dia. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Lubbiyah beliau diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dan dia mendapatkan gaji sebagai amil. Ya, amil itu orang yang datang menghitung zakat, mengumpulkan zakat, maka digaji dari zakat tersebut. Memang gaji yang setara atau yang pasaran, gaji pasaran. Maka begitu beliau zakat tersebut, banyak orang-orang ngasih hadiah dan menyampaikan pada Rasulullah SAW, ini hasil zakat yang saya kumpulkan, ini hadiah-hadiah. Ya, beliau menyampaikan hadiah-hadiah diberikan orang. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ya, membuat kaidah kalau seandainya tidak diperintahkan untuk mengumpul zakat, mungkin gak dikasih hadiah. Kalau dia tidak diangkat jadi karyawan potong rambut, orang-orang mau ngasih dia hadiah. Kalau dia tidak diangkat jadi karyawan perbaikan motor, mungkin gak ada ibu ngasih hadiah ke dia?
Tidak kan? Tidak mungkin. Berarti hadiah kita tersebut bukan hadiah, tapi menjadi suap jadinya. Ya, yang hadiah itu bagaimana? Yang hadiah itu memang kita berdasarkan ingin mendekatkan diri kita pada orang tersebut, atau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau ini dia sudah digaji atas perbuatannya, maka itu menjadi suap, haram bagi karyawan tadi, dan kita menjadi suap bagi kita. Itu hukum asalnya. Nah, yang perlu kita perhatikan, hukum asalnya haram ya. Tapi yang kita perhatikan berikutnya adalah kalau kita berikan depan pemiliknya, nah dia tahu, nah itu berarti kita atas izin dari atasannya. Nah itu menjadi boleh. Kalau atasan membolehkan, berarti itu menjadi boleh. Kenapa? Itu menjadi uang tambahan bagi dia, atasannya tahu, ya kan? Nah itu dibolehkan. Maka solusinya kalau ibu tetap ngirim hadiah, berikan di depan apa namanya, bos atau depan bosnya ya, atau orang yang berikan dia pekerjaan. Nah itu kalau solusinya ibu baik hati juga. Kalau masih ragu, kasih ke saya aja dia. Wallahu ta'ala. Ya. Ya Ustaz. Hah? Anggap aja diniatkan sedekah gitu, nggak bisa juga ya? Sedekah dia sudah digaji, Bu, nggak boleh sedekah. Tapi kadang hal yang karyawan itu gajinya itu misalnya karena Solusinya, alasan kita memang dia, nah ini juga sering di perumahan, ya, usaha petugas kebersihan, sapam, itu kan. Kalau ibu-ibu sering ngasih hadiah ke tukang sapunya, nanti ibu dapat perlakuan baik dari dengan orang lain. Beda, itulah yang dihindari dalam Islam. Nanti kalau ibu datang tukang cukur lagi di sana, ibu perlakuannya lebih spesial dari orang lain. Itulah tujuannya diharamkan. Ya. Maka supaya dia tidak melakukan hal demikian, maka membedakan konsumennya, ya maka kita berikan pada atasannya. Kalau ingin juga berikan pada atasannya atau izin atas atasannya, sehingga dia tidak mungkin melakukan tidak adil kepada konsumennya, karena dia nanti akan merugikan tuannya. Kalau ini perlakuannya beda, ini beda, ya karena perbuatan suap itu diharamkan, itu mengakibatkan merusak pekerjanya sendiri, merusak usaha itu sendiri. Nah makanya Islam mengharamkan. Wallahu ta'ala. Maka solusinya atas izin dari pengetahuan atasannya. Wallahu ta'ala. Nah atasan kita misalkan RW atau RT, sampaikan, Pak boleh nggak kami ngasih hadiah untuk ini? Silakan ibu-ibu. Nah berarti baru boleh kita beri hadiah. Kalau tidak, ya maka dikhawatirkan kita nanti akan menjadikan, ya kita menjadi sikap zalim pada yang lain. Yang lain juga ngasih gaji juga untuk dia kan. Nah wallahu ta'ala. Ya. Bismillah Pak Ustadz. Kalau sekarang kan di restoran tuh suka ada ya di dekat kasir kotak tip untuk semua karyawan. Ya. Itu gimana Pak? Nah itu juga jadi solusi ya. Bagi kita sebagai atasan, kita izinkan karyawan kita mendapatkan tip, bikin kotak tipnya nanti diberikan kepada seluruh karyawan. Nah itu juga jadi solusi bagi kita. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Boleh, itu dianjurkan malah. Ya, wallahu ta'ala. Ada lagi? Pak Ustadz, Silakan. Kalau kita memberi hadiah ke anak berupa misalkan LM Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz? Sedangkan anak-anak kan masih kecil. Saya mungkin kan ada yang lebaran ngasih anaknya uang gitu. Nah saya ganti dengan LM. Nah itu anak-anak tetap kena 2,5% itu atau gimana Pak Ustadz? Pertanyaannya itu bagaimana, atau tetap wajib zakat atau gimana? Tetap wajib zakat ke anak-anak. Oke. Apakah tetap anak-anak ada kewajiban zakat? Nah ini terjadi perbedaan para ulama. Apakah zakat itu wajib hanya bagi mukallaf atau bagi pemilik harta? Bedanya mana? Perbedaannya, kalau mengatakan kewajibannya hanya mukallaf, anak kecil memiliki harta banyak tidak wajib zakat. Misalkan dia ditinggal mati, yatim, ditinggal mati oleh ayahnya, tapi ayahnya ternyata banyak perusahaannya, banyak harta peninggalannya, jadi milik anak tersebut, ya.
Nah, apakah anak ini wajib zakat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak wajib zakat. Kenapa? Belum mukallaf. Maka pendapat yang kuat ya dari para ulama bahwa kewajiban zakat bukan pada mukallafnya tapi kepada hartanya. Wajib zakat itu adalah pada harta. Jadi kalau harta itu memang sudah sampai nisab, karena namanya zakat maliyah, zakat harta, bukan zakat pada orang, tapi zakat pada hartanya. Siapapun memilikinya, walaupun anak kecil, walaupun ataupun sudah dewasa, kalau sudah ada kewajiban zakat maka tetap harus dikeluarkan kewajibannya, karena itu hak fakir miskin. Ya, wallahu ta'ala. Dan juga yang perlu diperhatikan, mengeluarkan zakat itu kalau memang kita sudah berikan kepada anak, yang dihitung hanya harta anak itu saja, bukan digabung-gabung dengan harta ibu, istri, ibunya, ayahnya, tidak digabung, tapi yang hitung hanya harta anak itu saja. Kalau ibu juga punya perhiasan sendiri, maka yang dihitung hanya zakat perhiasan ibu sendiri, bukan perhiasan tapi emas atau uang sendiri, ya. Nah, kalau seandainya suami yang dihitung itu harta suami, itu cara menghitung zakat. Jadi bukan digabung, ya, kan begitu. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang lain. Kalau misalnya zakatnya 25% itu emas sama rupiah, apakah bisa digabung atau sendiri-sendiri? Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa mengeluarkan zakat itu digabung seluruhnya, Ibu. Ya. Misalkan kita ini memiliki tabungan. Kenapa? Karena itu hakikatnya satu jenis, ya. Satu jenis. Uang, emas, barang perniagaan itu satu jenis. Kenapa? Karena uang itu ya memang uang. Kemudian apa lagi? Emas itu seperti uang. Kemudian apa lagi? Barang perniagaan itu asalnya dari uang, sehingga dia satu jenis, maka digabung seluruhnya, ya. Maka kita gabung ketika misalkan kita memiliki tabungan 100 juta, logam mulia 85 gram emas, barang dagangan kita, usaha kita, ya, contohnya jual bedak-bedak atau kosmetik nilainya 200 juta, maka digabung seluruhnya, totalkan, dikeluarkan 2,5%-nya. Begitu cara menghitung zakat. Ya, wallahu ta'ala. Kalau tidak, maka itu menjadi apa? Menjadi azab di akhirat nanti. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalnya mau jual mobil, Ya. tapi belum laku-laku, Ya. kemudian karena nggak laku-laku kita ya sudahlah nggak jadi dijual gitu. Nah, selama kita berpikir mau dijual itu apakah sudah dipakati Pak Ustadz? Setelah dijual nanti buat apa uangnya, Bu? Misalnya untuk beli mobil lagi misalnya gitu. Berarti tidak ada kewajiban zakat. Oh, tidak ada kewajiban zakat ya. Karena yang wajib zakat itu barang perniagaan. Oh, gitu. Kalau itu ibu jualnya untuk apa? Ganti lagi mobil yang akan dipakai. Oh, Maka tidak ada kewajiban zakatnya. oh. Jelas? Silakan gunakan mikrofonnya. Misalnya dengan rumah, rumah itu rumah peninggalan orang tua, waris jatuhnya. Itu kita jual, tapi belum laku-laku dalam waktu yang taruhlah 2 tahun gitu. Tapi kita sudah meniatkan dengan saudara kandung untuk dijual. Apakah itu kena zakat juga, Ustaz? Kalau dapat terjual, uangnya untuk apa, Ibu? Dibagi ke saudara-saudara kandung, nanti saudara kandung nggak tahu kita buat apa masing-masing dari Kalau kita. Ibu buat apa, Ibu? Kalau saya pribadi misalnya, kalau saya pribadi mungkin untuk keperluan hari-hari atau kebutuhan investasi sendiri, misalnya saya belikan barang untuk biaya sekolah anak misalnya. Iya. Pertanyaannya, Kena zakat nggak pada saat barang itu, harta warisan itu belum laku terjual, tapi kita sudah meniatkan itu untuk dijual. baik. Ya. Berarti ini bukan barang dagangan, tapi dijual karena untuk kebutuhan. Ya, dijual untuk kebutuhan. Maka kalau sudah laku, ya, berarti lihat
uangnya masih bersisa atau tidak untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata kalau masih bersisa dari kebutuhannya, berarti ini wajib zakatnya karena melebihi kebutuhan, bukan sebagai barang dagangan. Allah Ta'ala. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Barang dagangan itu yang bagaimana? Kita beli niatnya untuk dijual lagi, mencari untungnya, itu yang barang dagangan. Ya. Tapi kalau kita beli, kenapa? Untuk dipakai. Berarti bukan barang dagangan. Kita ingin jualnya lagi. Nanti hasilnya berapa untuk kebutuhan? Berarti bukan barang dagangan. Ya. Silakan. Ada lagi yang ingin diperjelas? Ini masih ada waktu Ustaz ya. Saya bertanya lagi. Tadi kan kedoliman untuk orang banyak dan pada pribadi ya. Ini kalau jualan online itu apakah termasuk kedoliman kepada orang banyak? Bukan. Seperti gini, kalau belanja online itu katalognya itu kan bagus gitu ya, atau kata-katanya itu sangat menggiurkan pembeli. Nah setelah dibeli itu nggak sesuai dengan itu, nah itu kan biasanya penjual online itu yang online kayak Bukalapak, kayak Tokopedia gitu. Sering banget itu barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar gitu. Gambarnya kan bagus banget atau kata-katanya itu bagus banget. Apakah itu termasuk kedoliman kepada orang banyak tuh Ustaz? Katalognya itu yang menggiurkan tuh Ustaz. Karena kan kalau nggak difoto orang tidak tahu juga. Ulangi lagi pertanyaannya, apanya Bu? Pertanyaan, apakah jualan online yang di online itu dengan memasang katalog atau foto-foto yang untuk di barang-barang itu dijual? Kan karena online pasti kan butuh foto, terus butuh kata-kata yang menggiurkan pembeli gitu. Ya. Itu hukumnya seperti apa? Ya, kalau pertanyaannya apakah jual beli online itu menzalimi orang banyak? Kalau memang spek yang dijualnya sesuai dengan katalognya, maka itu boleh menurut jumhur ulama. Ya. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena menjual barang yang tidak dilihat itu ada kemungkinan dia akan jual beli gharar, tidak jelas. Ya. Mazhab Syafi'i melarangkan menjual barang yang tidak ada di waktu akad. Karena akadnya online kan, barang waktu online tidak ada. Tapi menurut mayoritas ulama boleh dengan hanya menjual spek saja, spek barangnya jelas rinci, syaratnya harus rinci. Ya. Kenapa dalil membolehkan? Dalil yang melarang karena Rasulullah SAW mengatakan naha an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang gharar, tidak jelas. Apa bentuk tidak jelasnya? Karena barang tidak dilihat ada kemungkinan dia tidak akan sesuai. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Kenapa? Ini jelas, bukan tidak jelas. Apa bukti jelasnya? Karena buktinya dengan spek itu Rasulullah SAW melarang, ya. La tasiful mar'atul mar'ata zawjaha ka'annahu yaraha. Jangan seorang istri menyampaikan pada suaminya sifat atau spesifikasi wanita yang bukan muhrim bagi suaminya. Kenapa larangan Nabi SAW? Seolah-olah suaminya melihat wanita tersebut. Nah, larangan untuk menceritakan sifat wanita yang tidak halal bagi suami kita menunjukkan apa? Barang yang diceritakan itu seolah-olah berada di hadapannya, menunjukkan jelasnya barang yang tidak ada itu seperti dilihat kalau speknya jelas, ya. Tapi kalau speknya tidak jelas maka masih dibolehkan. Maksudnya menceritakan tadi, ya. Nah, dengan demikian menurut mayoritas ulama maka ya barang yang diceritakan speknya memang sesuai dengan speknya itu maka itu boleh. Jadi kesimpulannya jual beli online dengan spek yang rinci itu boleh. Ya, pendapat yang kuat. Terus bagaimana kalau seandainya barang sampai tidak sesuai dengan spek, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan. Kenapa? Karena ditipu. Dinamakan dengan khiyar ghubun. Hak untuk membatalkan karena ditipu, bukan karena jual beli online-nya, tapi karena ditipunya. Karena speknya sudah jelas di awal. Jadi pembatalan itu kena tidak sesuai dengan spek, maka itu yang hukum dalam syariat Allah Ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah Ustaz bisa. Ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah
semoga materi ini dan diskusi ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai masalah Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.